odading, itu viral, mungkin ada sisi marketingnya. Sampai si Ade Londok pun diistilahkannya S3 marketing, gitu kan. Bertemu dengan Dr. Taufik. Beliau adalah teman lama. Ada juga Toto. Kita bertiga di satu perusahaan yang sama dipertemukan di beberapa saat yang lalu. Nanti kita dengerin, saya juga agak lupa tahun pastinya. Mendingan memperkenalkan diri sendiri dulu aja. Kita mulai dari siapa? Oke. Dr. Taufik. Selamat siang, saya Taufik Zulfikar. Saya dokter dari Universitas Pasundan, S2-nya bareng UI di Universitas Parajangan. Saya Toto. Saya sudah sama Mbak UI udah lama. Sempat pencar, sekarang gabung lagi. Ya, kita dipertemukan dan ketemu lagi. Itu apa ya kalau di dalam bahasa Jawa tuh, ketemu, bola-balik ketemu gitu loh. Kayak orang ono liyane gitu ya. Jadi bola-balik ketemu lagi. Emang seru banget ya. Kita ketemu S2. S2 itu pas saya di perusahaan yang lain ya. Saya udah pindah ke perusahaan. Nah, pertemuan kali ini tuh aku tertarik dengan satu hal yang lagi happening. Viral. Mungkin suka nonton YouTube atau sosial media atau berita-berita, kan ada hoax, ada viral, ada promotion atau strategic marketing lainnya. Nah, yang kita mau obrolin nih viral and promotion atau strategic marketing lainnya. Itu kena gimana sih? Nah, karena kita ketemunya dia as a doctor dong, apalagi bidang spesialisnya marketing. Jadi aku interesting banget untuk berbagi ini kepada para pemirsa yang setia menonton kita. Viral itu kalau aku lihat ya, ini versi yang aku tonton, ada sesuatu yang sangat tidak bagus. Itu viral. Contohnya, waktu ada kejadian orang ngasih pas puasa ya, ngasih itu loh apa? Bingkisan sampah. Tapi batu apa sampah gitu. Nah, itu kan viral. Nah, terus kemudian terakhir nih di Bandung nih ada nih odading. Itu juga viral. Nah, sehingga saya curious banget. Viral bagaimana, kenapa viral, terus negatif positif, terus VS promotion tuh. Kalau saya sih lihatnya yang sampah saya pikir nggak perlu dibahas lah ya. Itu negatif. Itu viral negatif. Kalau yang odading, itu viral, mungkin ada sisi marketingnya. Sampai si Ade Londok pun diistilahkannya S3 marketing, gitu kan. Bagian dari strategi itu memang ada dua hal untuk supaya dia tuh menjadi unggul. Pertama adalah cost leadership atau murah. Yang kedua itu adalah diferensiasi atau beda. Itu Potter punya. Ya, betul. Jadi itu adalah teori dari Potter. Yang ketiga tuh fokus lah di situ. Tapi yang kita bahas ini dua. Dari viral yang Ade Londok ini, saya pikir yang kedua itu yang jadi beda itu. Beda itu diferensiasi. Bisa diferensiasi. Beda itu bisa produknya, bisa cara pemasarannya, dan Ade Londok itu gayanya. Nah, Ade Londok ini beda. Cuman dari sisi saya pribadi, dari sisi etikanya memang sedikit kurang berkenan buat saya ya, karena di situ ada bahasa yang kurang pas ya. Itu nanti dari sisi konten. Jadi ada dua dari Potter itu, cost leadership dan diferensiasi. Yang di Zoom sama Taufik tuh diferensiasi. Jadi memang terjadi perbedaannya itu di mana cara dia melakukan promosi ya si orang ini. Tapi yang menarik, orang ini nggak ada di organisasinya si Odading. Ya betul, karena memang Odadingnya itu atas nama siapa? Mang Oleh. Mang Oleh itu kan si pembuat odading dan pedagang odadingnya. Si brandingnya. Si brandingnya itu kan Mang Oleh. Mang Oleh memang belum bisa dikatakan sebuah organisasi karena dia baru satu orang kan. Sementara organisasi sendiri adalah definisinya kumpulan dari beberapa orang yang untuk mencapai satu tujuan.
Nah ini mungkin sisi apa ya, kalau mau dibilang pertemanan, ya mungkin ini pertemanan membantu, di mana si Ade Londok ini membantu si Mang Oleh untuk mempromosikan dengan gaya yang berbeda dari Ade Londok ini. Pertemanan kalau aku lihat ya, pertemanan ini menarik kalau aku bisa zoom dari sisi marketing, dia tuh ambasadornya customer buat si Mang Oleh. Ya, brand ambassador. Ya, di mana dia sudah konsumer yang loyal, dia selalu menikmati odadingnya. Betul. Dan pelanggannya. Betul. Terus jadi Ade Londok merasa dia suka, ya. Sehingga dia secara spontan, ya, betul, dan sukarela berbagi pada orang lain. Betul. Walaupun tadi yang Taufik garis bawahi, ya. Secara etika itu ada kata-kata yang nggak pas. Menurut aku memang sekarang trennya, nah inilah dia teknologi atau sosial media sekarang ini ya. Filteringnya memang tidak cukup susah ya, kecuali penontonnya memilih ya. Tetapi masalahnya viral ini adalah sesuatu yang jadi satu momen atau satu event yang bisa mengangkat produk ya. Selama itu tadi atau ada orang ya, gitu. Selama tadi ada unsur dua tadi itu kan. Cost leadership dan diferensiasi. Ya, diferensiasi. Si Ade Londok ini memang beda gitu ya. Beda, menyampaikan sesuatu yang beda dengan gaya berbeda, dengan kata-kata yang berbeda, dan mungkin juga produknya mungkin berbeda ya. Karena ternyata Odading itu nama di Bandung gitu. Iya sih, Odading itu produknya Bandung. Di mana-mana di setiap gang tuh ada Odading. Odading. Kan? Kita nemunya gampang ya, Tok? Nah, buat masyarakat di luar Bandung nggak paham. Mereka nggak tahu itu apa Odading gitu. Bedanya cakwe Odading juga nggak tahu. Ya, Odading itu di tempat lain namanya bukan Odading, tapi adalah roti bantal. Oh, oke ya. Namanya roti bantal. Nah, itu juga yang membuat orang penasaran. Apa sih Odading itu? Gitu. Diferensiasi. Dan sekarang pun akhirnya berkembang, dari mana sih nama Odading itu gitu loh. Oke, jadi akhirnya berkembang tema tersebut. Ya, Odading, sehingga ada juga beberapa video atau cerita yang mengisahkan awal mulanya nama Odading gitu. Saya pernah nyobain juga tuh. Mang Oleh. Antrinya lama. Mungkin karena udah viral. Karena mungkin ya pengaruh viral, sehingga itu tadi bilang diferensiasi, ada promotion yang beda sehingga emang antriannya panjang. Tapi adalah suatu ada kepuasan sendiri gitu kita dapat. Oh, lu ngantri. Oke. Ngantri, dapat, cobain. Apa sih bedanya? Karena kan kalau saya pikir semua Odading sama ya. Ternyata yang beda adalah Odading Mang Oleh adalah dicari banyak orang. Belum tentu semua Odading yang lain juga dicari orang. Ya itu tadi yang dibahas sama Taufik. Strategi diferensiasi. Tetapi kalau ku dengar kan istrimu juga pengen Odading, terus kamu nggak beliin, jadi kamu ngantri buat sendiri dong. Saya beli satu lagi untuk di rumah, satu paket lagi. Jadi di kantor makan, pulang, bawa. Dan istri saya nggak senang. Senang karena apa? Bisa merasakan apa yang sudah viral itu. Nah, untuk menjadi pelanggan yang loyal itu kan harus melewati suatu yang namanya kepuasan. Satu, satisfaction. Ya, satisfaction kan. Kepuasan itu adalah di mana fakta, kenyataan melebihi daripada ekspektasi. Ya. Nah, yang Toto alami itu jadi realita, ekspektasi. Kan ekspektasi harus kan, meet ya. Atau lebih. Harus lebih. Jadi, oke. Kan ekspektasi Toto waktu ngantri itu kan, orang ngantri itu kan pasti punya ekspektasi ya terhadap Odading tersebut. Nah, setelah memperoleh Odading tersebut dan menikmati Odading tersebut, apakah sesuai atau melebihi daripada ekspektasi tersebut? Setelah saya antri, saya cobain, rasanya standar. Maksudnya standar adalah biasa, rasanya sama dengan yang lain. Aku sih nanggepin karena memang waktu beli Odading itu aku ikut nyicipin tuh. Jadi kenapa sih kita semua penasaran? Karena tiba-tiba Bu, aku dapet Odading gitu ya. Tato bilang gitu, oke, aku nikmatin dong, aku bahagia. Ada tuh kalau nggak salah di IG aku.
akhirnya aku menikmati odading gitu. Saat aku coba menikmati memang adalah antara ekspektasi yang sangat tinggi di mana wow ngantri banget gitu. Jadi pasti punya ekspektasi tersendiri gitu tentang rasa. Nah, ekspektasi saya, ekspektasi Toto bisa jadi ekspektasi Taufik beda dong. Nah, ini membuat loh kok biasa ya, mungkin kalau nggak ngantri rasanya nampak lebih enak, tetapi ketika ngantri punya ekspektasi rasa gitu. Nah ini sebenarnya maintain ini nih satisfaction yang disebut sama Taufik. Jadi bagaimana antara realita sama harapan. Kadang-kadang harapannya kan jauh di atas realita atau bahkan melebihi jadi satisfaction, maka jadi ambassador. Yang didengarkan, yang dirasakan oleh Adelondo itu dia ekspektasinya melebihi. Ya itulah efek negatif dari sesuatu yang viral itu akhirnya menimbulkan ekspektasi yang tinggi gitu ya. Melebihi ekspektasi yang tinggi karena ya itu viral, dan memang berdasarkan pengamatan sesuatu yang viral itu memang nggak bertahan long time ya. Nah ini yang seru, yang gue juga mau ini. Long time, apapun yang viral itu kecenderungannya memang tidak long time. Sesaat aja ya. Ya, nah, sesaat atau 2 saat itu tergantung daripada si produsen yang memaintain supaya bagaimana caranya supaya long time gitu. Nah tentunya nggak bisa juga distandarisasi bahwa oke, dan berdasarkan pengalaman yang viral itu menjadi nampaknya short term, nampaknya ya. Bagaimana kita sekarang ini berbagi agar sesuatu yang viral itu adalah satu moment of truth kan, itu udah satu momentum kan, dimana itu promotionnya udah sangat hebat. Kalau dari sisi marketing mix, satu poinnya adalah promotion kan. Bagaimana dia bisa mempertahankan, karena ini udah satu momentum yang sangat baik, di mana orang bahkan mau ngantri dari Jakarta pun pada datang, bahkan sekarang masuk TV, di YouTube juga ada, kan dia mendapatkan promotion gratis gitu. Nah mempertahankan ini buat para UKM. Nah itu yang PR buat kita bersama. Itu yang sulit tuh memang di situ ya. Diferensiasi itu kan beda saat ini beda, tapi besok lusa belum tentu jadi beda, karena bisa aja ditiru oleh orang lain, atau orang lain juga sudah menikmati jadi sesuatu yang jadi biasa, bukan sesuatu yang beda lagi. Nah itu yang makanya diperlukan UMKM itu inovasi terus, kreativitas terus, menciptakan produk atau promosi atau apapun yang jadi berbeda lagi gitu. Atau perusahaan yang sama entry masuk ke dalam persaingan. Jadi itu adalah five quarter ya. Dimana adalah bila ada new entry atau existing. Nah, yang new entry ini ternyata punya kualitas yang lebih bagus. Nah, sehingga tugas atau PR yang mengoleh adalah rasa ini harus juga ditingkatkan atau ada inovasi baru ya. Inovasi baru. Kalau enggak, ya itu tadi yang tadi Taufik bilang, sekejap. Nah ini memang PR buat UKM-UKM kita. Jadi momentum ini nggak dipakai jadinya, terlewatkan begitu saja. Padahal biaya promosi menjadi sangat mahal buat perusahaan. Nah ini menarik gitu, maka kenapa Mang Oleh ini nggak cuma Mang Oleh atau odading, bisa juga orang, bisa juga produk atau apapun yang viral. Kalau tidak juga dilihat marketing mix-nya itu cukup beresiko atau tidak menggunakan momentum ini sebagai milestone ya. Produk misalnya tadi ada new entry, terus ya kan, terus lebih enak, mudah mendapatkannya, harganya sama misalnya ya, benar kan? Ya mungkin lebih variasi. Terus dari sisi people atau dari sisi place atau dari sisi physical evidence, biasanya sekarang kan anak milenial physical evidence pengaruh nggak sih, Pik? Physical evidence pasti pengaruh lah ya buat pelanggan, karena di situ dia bisa ada nilai buat si pelanggan itu atau buat milenial itu, sehingga ada suatu kebanggaan apabila dia pernah makan di suatu tempat, pernah makan makanan tersebut ya, sehingga segala sesuatunya kan sekarang di posting ya, entah itu di Instagramable, ya itu ada beberapa
produsen atau pengusaha yang justru malah menciptakan physical evidence untuk menarik si konsumen atau pelanggan, ya, seperti tempat-tempat hiburan di tempat-tempat wisata di Bandung, kecenderungannya kan lebih banyak dia menjual tempat-tempat yang Instagramable gitu. Iya, jadi memang para UKM yang sekarang saya ada videonya, yaitu beli sama teman. Tantangannya adalah yang pertama pasti produk, gimana kita bisa standarisasi sesuai harapan yang sudah dirasakan oleh pelanggannya. Terus kemudian juga bagaimana kita tetap bisa melakukan inovasi-inovasi, itu juga tadi disampaikan oleh Taufik. Terus bagaimana juga evidence-nya, apakah Instagramable, kayak misalnya kalau gerobaknya itu dimodifikasi lebih trendy misalnya ya. Terus penempatan foto-foto odadingnya gitu ya, jadi atau penampilannya si Mang Olehnya, walaupun tetap seperti itu, tapi ada sesuatu yang orang itu nampak ya, jadi benar. Kayak ada beberapa contoh, mahal, kan? Ada beberapa contoh yang penampilan pedagangnya itu memang ada yang pernah saya lihat yang ala cowboy gitu ya, dia jualannya kalau nggak salah kue balok, tapi dia rapi. Bukan, maksudnya tampilan dia dagangnya itu bergaya koboi gitu, jadi malah jadi menarik gitu. Iya. Aku pernah ke Pekalongan. Ya gaya unik itu, beda itu kan, dia berbeda. Gitu. Aku pernah ke Pekalongan. Jadi di Pekalongan itu ada di pinggir jalan ada kopi, itu kopinya itu jualan itu sampai jam 12 malam. Warung kayak si Mang Oleh yang bikin aku tertarik dan terkenal. Kopi itu si pedagangnya itu sangat rapi dan mendedikasikan diri untuk kopinya. Jadi semua ditatanya itu dengan hati gitu ya, dengan sangat. Orang tuh ya udah duduk di pinggir jalan, tapi di warungnya dia jadi pengen datang ke situ, either sampai jam 12 malam. Kebayang nggak? Oh mungkin di kita ada Cek Mar. Pernah dengar? Ya. Warung nasi ya. Pernah nyicipin? Pernah nyicipin nggak? Dan biasanya tuh waktu itu ingat kan bos kita? Sampai malam tuh. Malam. Ya, ya memang sebenarnya banyak sih ya untuk menjadi beda itu banyak ya. Seperti ada sedikit atraksi-atraksi dalam penyajian juga itu bisa jadi menarik pelanggan ya. Oh iya, kayak ada telur dilempar gitu si chef ya. Pedagang kopi yang dengan kopi yang itu tarik ya. Iya. Atau kalau kita pernah jalan-jalan juga yang penyajian jual es krim dengan Turki es krim itu dengan gaya atraktif. Yang di atap yang kayak mau diambil. Iya. Oh yang dicandain. Oh itu namanya Turki es krim. Sampai bete-bete gitu. Iya. Itu juga salah satu inovasi ya. Inovasi yang menjadi beda dengan yang lain. Ya, memang menarik sekali. Jadi artinya mau viral di Bandung banyak sekali lah momen-momen viral, event-event viral. Termasuk juga apakah itu grup band, entah itu branding personal, entah itu apapun, entah itu produk. Yang paling penting adalah jaga ekspektasi daripada nasabah. Jaga ekspektasi nasabah dengan cara inovasi, dengan cara juga melakukan review apa aja keinginan daripada nasabahnya, gitu ya. Setelah jauh-jauh datang ke Odading misalnya, terus menemukan apa selain menemukan Adelondo dan Mang Oleh, tapi itu memang satu kisah yang menarik yang bisa kita analisa juga diimplementasikan kepada para UKM lainnya. Ya benar-benar termasuk packagingnya, termasuk spot-spot yang harus Instagramable, di mana itu nggak harus juga pakai mahal, sesuai dengan kapasitas UKM masing-masing kan. Nah itu yang membuat kita bisa menjadi makin percaya diri. Jadi jangan khawatir buat teman-teman kita yang sekarang lagi mulai usaha rumahan dan memulai sesuatu yang baru, nggak usah takut. Yuk kita lakukan terus perubahan menuju standarisasi dan perbaikan sesuai daripada harapan-harapan pelanggan.